bilang tak kenal maka tak sayang kan. Hai, gue DJ Dixie atau Rara. Dan di sini gue nggak sendiri, gue sama gue Firly dari atau DJ Boom. Salam kenal, aduh friend. Jadi cerita yang sangat amat lucu ini itu datang dari seseorang mahasiswa. Jadi dia mahasiswa. Ya, tapi beda sama kita, nggak di UNJ, beda. Iya. Masih kuliah sih istilahnya. Sebut aja dia salah satu mahasiswa di universitas yang ada di Solo. Solo jauh juga ya, Solo. Nah, jadi ada satu orang cewek, ini namanya Dinda. Nah, si Dinda ini itu punya sepupu, namanya Sekar. Dia sama Sekar ini, mereka tuh sepupu yang kayak akrab banget. Jadi kayak udah berasa saudara kandung sendiri gitu. Sekar itu tuh mahasiswa yang ada di salah satu univ yang ada di Jogja. Jadi mereka beda kota. Jogja Solo. Jogja Solo, betul. Nah, jadi tuh si Dinda ini diajakin pertemuan sama Sekar karena Sekar ini mau ke Solo kan. Terus habis itu siapa namanya, si Dinda tuh ngomong gini kayak, oh ya udah kalau mau ketemuannya di mana gitu kan. Terus si Sekar bilang, oh ya udah ketemuannya di salah satu curug yang ada di Solo aja gitu kan. Terus si Sekar ini punya teman cowok yang dia tuh uniknya salah satunya tuh juga sama kayak Dinda di Solo juga. Mereka tuh satu unik gitu. Cuman Dinda ini nggak kenal sama si cowok itu. Belum kenal nih. Terus karena ada ranking gitu, ketemuan Rankingnya nih di sini berarti ya. Iya, di sini kayak ketemuan gitu kan. Terus mereka akhirnya ketemu lagi di curug. Terus si Sekar tuh kenalin mereka berdua. Oh, berarti sekarang nih yang lalu kenal ini. Sekar adalah macam bilang guys. Jadi cowoknya namanya Ray. Oh si Ray. Si Ray. Cowoknya Ray, Dinda, temen tuh mereka. Perantara Sekar. Gitu kayak Ray, kenalin nih si Dinda. Apa namanya? Kalian satu univ loh gitu. Kalian udah pernah ketemu ya gitu kan. Malahan dari satu univ baru kenal tuh berdua. Iya, karena mereka beda fakultas. Jadi Ray ini dia tuh anak hukum, Dinda ini anak fisip. Nah ini Sekar kok malah bisa kenal dua-duanya? Karena kan si Dinda kan sepupunya Sekar. Iya. Terus kalau Ray ini teman kecilnya Sekar. Oh. Lucu gak? Kayak singkat banget dunia Iya ya? kan, itu dunia kan? Ya kan? Terus habis itu akhirnya mereka kenalan tuh di situ. Oke. Kenalan, tapi dari awal ini tuh kayak Ray tuh emang udah tertarik sama Dinda gitu loh. Jadi Pandangan pertama kan? iya, betul sekali. Tapi saat itu Ray itu masih punya cewek. Waduh. Jadi masih ada dua orang di hatinya gitu kan. Nanti lanjut aja, oke. Terus habis itu mereka mulai kenalan. Terus mereka tuh tambah makin dekat karena mereka itu tuh suka kepanitiaan gitu loh di univ. kayak organisasi gitu ya? Iya, mereka suka. Nah, habis itu setelah dari curug itu mereka makin dekat. Terus si Ray ini kayak ngajakin Dinda buat ikut kepanitiaan univ bareng. Mereka tuh daftar panitia buat PKKMB univ, sama-sama jadi pendamping gitu. Kakak Fasil. Itu dia langsung jadi tuh berdua? Nggak jadi, baru dekat. Baru itu kan baru ngajakin. Iya. Iya kan? Iya. Terus habis itu lucunya lagi kan mereka berdua akhirnya kayak oh ya udah gitu kan. Akhirnya kayak si Ray kalau misalnya ada wawancara atau pertemuan yang harus ketemuan di visip gitu ya, itu tuh pasti ketemunya sama Dinda. Terus pokoknya kayak curi-curi modus-modus gitu lah. Jadi malah sering ketemu ya? Iya, jadi langsung ketemu. Nah, suatu saat Dinda Ray itu nyamperin Dinda ke visip. Oke. Terus dia tuh soalnya habis sekolah mau wawancara, kayak Ray tuh bilang gini ke Dinda kayak, Din, lu udah kelar kelas belum? Gua samperin ya gitu kan. Soalnya kayak dia kalau pas wawancara mau ngajak makan gitu kan, sama kos kan. Terus habis itu dia samperin Dinda ke visip, terus dia bilang, oh iya, apa namanya, aku udah selesai kelas kok gitu kan. Akhirnya mereka sama-sama cabut. Terus iya, pas lagi keluar dari gedung visip itu banyak teman-teman Dinda diceng-cengin lah tuh
tuh Dinda kayak cie dijemput gitu loh. Sama tuh. Iya gitu. Terus kayak lucu banget deh pokoknya. Terus abis itu ada sama cowok. Jadi tuh kebetulan tuh Dinda tuh lagi deketin juga sama cowok di saat itu. Tapi tuh malam itu juga setelah si Mario lihat Dinda sama Reno bareng langsung di-chat tuh sama Mario kayak Dilabrak gitu ya. dilabrak Dindanya. Oh, Dindanya. Iya Dindanya bukan Reno. Oh, kira-kira dilabrak langsung ya. Kayak itu tadi siapa yang apa jemput kamu gitu deh pokoknya. Terus kayak apa namanya, tapi tuh Dinda tuh memang ya for information dari awal itu tuh Dinda tuh udah bilang gitu loh ke Mario kalau dia tuh emang mau temenan sama Mario aja, kalau lebih Dinda kayak udah nggak mau pokoknya. Kalau dari awal Dinda juga udah sebatas teman aja gitu ya. Iya, tapi Mario ini yang baper sama Dinda gitu. Oh, Mario. Cowok tuh emang gitu ya? Aduh gimana ya? Kalau gitu nggak rasanya? Kalau pribadi ya, Iya. kalau gue pribadi sih, gue bisa lah sebatas teman gitu. Kalau gue Bisa. kalau gua. Masa? Bisa. Cuma dari pengalaman gue ya, temen-temen gue malah ya gitulah terjebak di friendzone gitu. Tapi berarti Mario yang baper tipenya gitu. Udah tuh terus kayak di situ tuh Dinda tuh kayak karena Dinda tuh orangnya tuh gak mau punya enemy gitu kali ya ibaratnya. Itu baik banget, bener-bener anaknya baik banget. Terus dia tuh kayak bilang gini sama Mario, pokoknya dia kayak ngomong kalau misalnya lo mau kayak ngurusin kita, tapi gue kayak masih tetap mau temenan aja sama lo, ngerti nggak sih? Kayak pokoknya dia tuh menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Maunya tetap temenan, cuman gak ya sampai los banget gitu ya. Iya, Cuman gak usah ikut campur lah gitu. iya gitu, bener banget. Makanya akhirnya Dinda sama Mario udah clear masalahnya. Maksudnya baik itu Dinda sama si siapa namanya, si Ray kan. Dinda sama Ray ini setelah itu tuh makin deket banget. Terus kayak mereka makin tahu nih satu sama lain tuh butuh dan kayak meant to be. Kayak gue tuh udah ingin banget deh sama lo gitu. Kayak misalnya kayak sama kami gitu ya. Iya. By the way, mereka tuh benar-benar udah ini masuk organisasi kepanitiaan tuh. Iya udah. Makin deket. Makin dekat, jadi makin sering ketemu gitu pokoknya. Nah, terus ada suatu saat ini si Ray itu kayak modus gitu sama Dinda. Dia tuh bilang kayak, jadi tuh Ray ini kan pendamping kan, ketua pendamping kayak kepala ininya. Mereka tuh mau buat acara buat orang-orang apa anak-anak pendamping Brasil gitu sebelum acara PKKMB dimulai. Berarti kayak ngumpulin panitia gitu Iya. ya. Terus kan sekalian juga dong dia bisa ketemu Dinda, modus sama Dinda gitu. Bisa banget ya. Bisa kan? Bisa banget ya. Kan laki-laki kan masih bicara. Harus belajar sama Ray sih. Ya, abis ini belajar sama Ray ya. Gue kasih kontaknya salah. Terus habis itu udah dong. Gue sih salah si Dinda. Akhirnya kayak ya udah mau. Orang kan itu kan emang kayak kegiatan unik kan. Jadi harus ikut. Udah kayak tuh. Pokoknya di situ kayak nganter, jemput, makan bareng. Itu udah jadi hal biasa banget ya bagi mereka berdua gitu. Makin deket lah. Makin dekat banget. Gila sih. Terus akhirnya di suatu malam, asik. Malah. Malam mereka ini ketemuan di kafe. Terus dia tuh kayak emang ngajakin Mario ngajakin Ray gitu, kayak dia bilang kayak Ray, aku mau ngomong sesuatu sama kamu gitu kan. Serius nih. Tapi ternyata pas di kafe tuh kayak gak ada apa-apa juga gitu loh guys. Jadi kayak tetap ngerjain tugas biasa aja, belum jadi ngomong gitu. Akhirnya pulang diantar sama si Ray. Udah kan, akhirnya di malam itu sampai di depan kosannya Dinda tuh ngomong kayak gini ke Ray. Dia bilang sebenarnya tuh aku ada rasa sama kamu. Dia ngomong kayak gitu. Si Dinda tuh langsung Nembak duluan gitu kan. Terus kata dia sebenarnya aku ada rasa sama kamu, cuman kalau misalnya kamu emang gak ada rasa sama aku nggak apa-apa. Aku mau bilang makasih banget sama kamu, selama ini udah kayak antar jemput, udah kayak merhatiin aku. Cuman kalau misalnya kamu gak ada rasa yang sama aku nggak apa-apa gitu kan. Terus si Ray langsung ngomong kayak apaan sih, enggak kok gitu kan. Terus aku juga sebenarnya ada rasa yang sama kamu. Ih,
Kacau banget ya. Kita masih ada penjelasan juga ya. Iya, ada tuh yang merasa juga tapi gengsi gitu. Dia bilang sama aku tuh juga ada rasa sama kamu. Cuman aku tuh dari awal tuh gak bisa ngomongnya kayak gimana, gak tahu cara ngomongnya. Udah kan, akhirnya dia si Dinda ngomong kayak gitu, ah masa sih, kamu beneran kata Dinda gitu kan. Kayak kata Reni, ih beneran lah gitu kan. Terus Dinda ngomong gitu, terus sekarang kita apa? Dinda tuh langsung nanya lagi. Dia kayak gitu, terus Kira-kira kata Reni, ya pacaran lah di depan kosan malam-malam di tengah malamnya Solo ya guys. Terus habis itu akhirnya mereka pelukan deh. Terus habis itu happy ending gitu, lucu sih. Lucu banget sih. Lucu banget kan? Berarti itu kalau Dinda nggak ngomong masih dipendam aja tuh berdua tuh. Iya, udah kayak udah kita sebenarnya apa juga nggak tahu sampai sekarang mungkin. Gantungnya gantung. Iya. Untung si Dinda berani ngomong. Perlu si Jendrong kayak gitu sih. Lu jangan kayak gitu tapi lu kalau suka tuh ngomong jadi cowok. Berani dulu deh. Iya. Kayak Mario. Kemarin jadi dua. Kayak Mario. Oke guys, jadi itu cerita dari aku. Sekarang Fabi juga punya cerita tentang red string teorinya dia. Gua nggak tahu ya ini wrestling atau bukan ya, cuman kayak jodoh tuh nggak kemana. Ini ceritanya dari temen abang gua. Siapa yang namanya sebutnya Krisna lah. Krisna, Iya, Krisna ini cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Itu temen gua. Jadi dia itu ketemu ceweknya ini pas di SMP. Tapi mereka awal belum sekelas. Oke. Jadi dia tertarik tuh. Sekelasnya itu waktu di kelas 2 SMP. Nah awalnya bukan Krisna tuh yang deketin, temennya Krisna yang deketin. Tapi long story short, malah Krisna yang kita angkat sama dia. Akhirnya jadian tuh mereka, si Krisna sama si Nurani kalau nggak salah namanya. Krisna dan Nurani ya. SMP nih. SMP kelas 2. SMP guys. SMP jadian. Apa? Cinta monyet. Cinta monyet ya. Iya benar-benar. Terus. SMP kelas 2. Nah, kita skip aja lah ya. Dia itu pacaran sampai SMA kelas 3. Nah, tapi gue gak tahu gimana ceritanya. Si Krisna itu ngerasa dia gak pantas buat ceweknya ini, gak pantas buat Nurani. Kayak ini orang terlalu baik lah buat dia. Anjing. Akhirnya mereka putus. Selama mereka bisa nih berdua nih, kan udah punya pasangan masing-masing. Nah, mereka berdua ya gitulah percintaannya bisa dibilang gagal. Iya. Si Nurani gagal juga, Krisna juga. Sampai ada suatu titik Krisna beraniin diri buat ngechat dia lagi, ngechat Nurani lagi. After long time. Iya. Oke. Nah, si Krisna kan temen abang gua, ceritanya ke circle temen abang gua tuh enggak gua mau cerita doang, gak ada yang baper, gak ada yang apa, nah gitu. Akhirnya besokannya dia nyamperin ke Bandung, si Nurani itu di Bandung. Nyamperin tuh. Effort ya, effort Si ya, Krisna nih. effort ya, Masya Allah. Nyamperin ke Bandung, ketemu nggak lama cerita gitu, malah saling confess. Aduh. Apa istilahnya tuh kayak si Nurani juga masih butuh seseorang Krisna aja. Akhirnya mereka confess, mereka jadian lagi. Berarti kayak gue suka sama lu, gue juga suka sama lu gitu. Mana aja sih kan? Kenapa kemarin udah balikan lagi? Iya sih itu. Mau banget. Iya, terus. Sekarang udah sekian lama gitu, mereka akhirnya tunangan. Aduh, lucu sekali. Kemarin 2024 nih, bulan apa ya? Juli mereka nikah. Wow. Ini jodoh nggak kemana sih? Emang Mas? jodoh nggak kemana Gila sih, beneran. Berarti kalau menangnya beneran ada. Terus TLBK juga beneran ada guys ternyata. Benang merahnya kayak panjang banget ini. Iya panjang banget loh. Jadi ibaratnya bukan ngejagain jodoh orang, sebenarnya ada dulu. Emang udah jodohnya. Iya benar kan. Nggak cocok, ini dia doang aja. Happy ending sih si Krisna ini sih. Keren banget. Suka dia aku denger cerita yang happy ending gitu. Kayak gue kapan? Ada saatnya. Ada saatnya belum waktunya aja. Oke guys, kayaknya cukup sekian. Ini dulu aja ya. Cerita dari kita kalau misalnya lanjutin lagi, apa sih Bu? Nggak kelar-kelar. Nanti kalau minat boleh kok. Segmen love story JTTA. Iya. Part 2.
Yaudah, gue Rara atau DJ Lexi. Gue Fabi atau DJ Boom. Pamit undur diri. See you guys. See ya.